Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ardeni Service Handphone. Setelah beberapa waktu ke belakang saya tidak pernah upload handphone, upload kasus atau upload video di YouTube. Saya gunakan kesempatan itu untuk survei, untuk respon dari viewer YouTube bagaimana, karena ada beberapa video saya di awal yang setelah saya upload itu penjelasannya kurang maksimal atau terkesan asal-asalan, walaupun akhirnya down, tapi sebenarnya kurang lengkap dan ternyata tidak ada yang menyalahkan saya atau bahkan membenarkan, nggak ada. Malah ada yang komen atau kirim email ke saya, ada nggak penjelasan tentang istilah VPH power, VBAT, VSIS, seperti itu. Jadi dari kasus-kasus atau email yang masuk yang bertanya kepada saya, jadi saya lebih semangat. Dan kemarin saya sempat melihat satu channel YouTube yang sudah lumayan atau sudah besar. Ini bukan menyalahkan atau bukan memojokkan ya. Tapi sebenarnya membetulkan pembahasan tentang dioda. Beliau mengatakan ada satu handphone dengan kasus tidak bisa mengecas, dan beliau mengatakan yang bermasalah dioda. Beliau menjelaskan dioda adalah penyarah arus. Nah, ketika ada kasus handphone tidak bisa mengecas, beliau bilang diodanya rusak, penyarahnya arus rusak. Dan kita ketahui penyarah arus itu pasti seri. Tapi beliau mengatakan dicopot diodanya, handphone bisa mengecas kembali. Kan gimana? Nggak masuk. Jadi dari kasus-kasus tersebut dan pertanyaan, maka saya akan mencoba kembali mengupload video-video tentang servis handphone. Jadi sebelum rekan-rekan atau teknisi-teknisi yang baru berkecimpung di dunia perhandphonean seperti saya ini, saya sarankan pertama kali, dasar sekali harus mengenal komponen terlebih dahulu sebelum masuk ke VSIS, VPH power, atau apakah itu bak regulator dan yang lainnya. Karena kalau kita tidak tahu jenis komponen ini apa, namanya apa, kegunaannya apa dalam satu rangkaian, ya nanti kalau ketemu kasus handphone mati ya susah, atau handphone bermasalah ya kita susah gitu. Oke, kita mulai dari pertama dulu, yaitu ini ada banyak komponen. Kita mulai dari kapasitor dulu. Dia bentuknya warnanya coklat seperti ini nih, banyak ditemukan. Kapasitor ini fungsinya apa dalam sebuah rangkaian? Apa fungsinya kapasitor dalam sebuah rangkaian? Kapasitor ini dilambangkan seperti ini dalam sebuah rangkaian. Nah, maksud kapasitor ini, kapasitor dilambangkan dengan huruf C pada skema, satuannya farad, terus lambangnya seperti ini. Kenapa garis dipisah? Karena kaki yang satu dan yang satunya dia tidak akan pernah ketemu ketika kita melakukan pengukuran menggunakan tester. Jadi kalau seandainya kita menggunakan multi tester, kaki ini dan ini kok nyambung, jarumnya bergerak naik, jarum avometernya naik, kan seperti ini biasanya. Jarumnya ini kalau ini harus berhenti di sini, diam. Tapi kalau ketika kita tester kaki satu dan kaki satunya ini kok jarumnya ini mentok sini, berarti ini bermasalah.
Jadi sistemnya kapasitor ini ya harus diam karena kakinya tidak akan mungkin menyambung seperti itu. Kita apa namanya, sifatnya kapasitor itu seperti itu. Dua kaki yang tidak akan pernah menyambung atau menyatu. Kalau dia menyatu berarti dia rusak. Kapasitor sifatnya seperti itu. Apa fungsinya kapasitor dalam sebuah rangkaian? Kapasitor ini dipasang ada dua cara pemasangan, yaitu secara seri seperti ini, dan nanti ada juga yang secara paralel, seperti ini. Ground, ini secara paralel, ini seri, paralel. Yang ini bawah paralel. Tulisannya agak bagus. Yang bisa dibaca. Dari dua cara pemasangan ini dia mempunyai fungsi yang berbeda. Apa fungsinya ketika pasang seri, apa fungsinya secara paralel? Kebanyakan ditemukan secara paralel. Fungsinya apa? Paralel yaitu sebagai penyimpan arus sementara. Ketika di sini ada sebuah arus yang akan lewat jalur ini, dia akan mengisi terlebih dahulu di kutub yang satu ini, yang sebelah, dan dia akan membuang sebuah gelombang. Tuh nanti gampang. Nah intinya gini, arus masuk ke sini dulu mengisi, terus dia nanti keluar lagi, baru melanjutkan perjalanannya. Tujuannya apa? Ketika di jalur ini drop, harusnya drop, maka ini akan dikeluarkan untuk membantu jalur ini bekerja. Jadi fungsinya secara paralel itu seperti itu. Berbeda lagi ketika dipasang secara seri. Kalau secara seri ini fungsinya untuk memblok arus DC. Arus DC-nya diblok di sini. Ketika di sini ada DC lewat, tegangan DC, dia berhenti di sini. Lalu apa yang akan dilanjutkan? Yang dilanjutkan yaitu gelombang. Gelombang di sini. Gelombang frekuensi. Gelombang. Tulisannya agak lumayan. Maaf, agak jelek. Ya emang jelek, agak lagi. Yang penting bisa dimengerti ya nanti. Kalau yang seri dia memblok arus DC, berhenti di sini dan akan meneruskan sebuah gelombang. Ini fungsinya di area-area sinyal itu banyak seperti ini. Sinyal, area-area persinyalan ini fungsinya. Kalau yang model-model paralel dia di jalur-jalur tegangan. Biasanya kebanyakan di tegangan. Gitu, banyaknya di tegangan ini paralel. Fungsinya paralel menyimpan arus sementara, sedangkan kalau yang untuk seri memblok arus DC dan akan meneruskan gelombang. Jadi nanti ketika ada handphone yang korosi kena air, kita cek apa ya di situ, kapasitor. Nah, kapasitor kebanyakan taunya paralel. Dah abaikan. Ternyata ada yang seri. Jadi kalau seandainya ada nggak ada komponennya, kita tes. Kaki satu dan kaki satunya ini ada yang mengandung ground enggak? Kalau seandainya ada tidak mengandung ground berarti dia seri, wajib diganti karena seperti ini kerjanya dia meneruskan gelombang. Kalau seandainya enggak diganti atau bahkan dijember, sinyalnya enggak akan normal atau bahkan hilang di area sinyal. Sinyalnya pasti akan nol atau low atau bahkan sama nol, tidak ada sama sekali sinyalnya. Tapi ketika yang paralel biasanya nih jalur tegangan ada temennya, ada dua. Kalau seandainya jebol satu, oke lah dibuang, masih ada pembantunya lagi gitu. Kalau yang ini berdiri sendiri harus diganti, wajib. Itu kapasitor fungsinya ketika dipasang secara paralel fungsinya untuk menyimpan arus sementara, dan ketika seri fungsinya untuk memblokir DC, arus DC dan meneruskan gelombang. Oke.
Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan tentang resistor.